Gimana? Kerapia kultur menulisnya lebih Iya di Jogja Mas Zainal Arifin dulu ya. ya dulu belajarnya sama Zainal itu, sehingga terus ya semester berapa ya udah mulai terbit buku itu semester agak terlambat sih, 6 atau 7. Masuk IAIN. Iya. Jurusannya apa waktu itu? Pendidikan matematika. Enggak. Matematika. Jadi dari pesantren Salafiyah coba-coba masuk ke matematika, tapi akhirnya tembus. Tapi itu juga kacau juga itu. Saya itu ingat betul tes yang penjurusan matematika itu ada 40 soal. Soal pertama masih agak sedikit paham, kan ada bimbel dulu tuh. Satu Iya, bulan iya. bimbel. Zaman UMPTN kan? Soal pertama, kedua, ketiga ini masih paham soalnya, tapi nggak bisa ngerjain. Oke. Jadi nggak ketemu. Itu A B C D ini nggak ada ketemu. Setelah itu 4 sampai 40 tuh nggak paham soalnya dan nggak tahu jawabannya. Akhirnya ya ilmu pondok ya keluar. Iya. Jadi setiap soal tuh tak baca Fatihah sekali. Terus? Setelah itu A B C D E O A. Apa? Waktu habis, kalau yang lain kan pada ngitung gitu. Iya. Waktu habis itu saya habis untuk baca Fatihah itu. Bener-bener tank itu pas soal ke-40 gitu. Nah, kemudian kan kalau di UIN kan ada 3 pilihan kan. Iya. Pertama matematika, yang kedua, yang ketiga ini yang gampang-gampang ya. Yang penting mlebu lah Iya. targetnya. Pengumuman lah di KR. KR coba itu. Pengumuman dia. Tak cek ketiga nggak masuk. Kedua nggak masuk. Ini udah langsung tak koran ini udah tak buang itu aja. Tanyain kawan, gimana? Aku nggak lulus di UIN. Udahlah nyari-nyari yang swasta aja yang masih buka gitu. Enggak, dicek dulu gitu kan. Iya, Bu. Kedua, ketiga aja nggak lulus, apalagi yang pilihan pertama gitu kan. Enggak, lihat dulu gitu. Begitu lulus keluar matematika. Wah, kacau itu. Padahal saya bimbel itu sekerombongan bimbel itu ada beberapa orang dari Kerapia, itu mungkin ada 5 orang. Mereka itu dari jurusan IPA, yang dari SMA itu nggak ada yang lulus. Malah aku yang dari Salafiyah lulus. Nah ya wes lah itu kan. Akhirnya masuk semester 1, semester 2 masih oke, mulai semester 3 ini mulai matematika murni kan. Waduh, mulai kacau. Akhirnya bisa selesai itu sampai 5,5. Bagus. Ya, 11 semester. Nah, itu pun sudah dengan nilai yang ada yang D, ada yang C kebanyakan. Tapi ya itu, karena mungkin salah satunya frustasi di matematikanya sendiri. Kalau aku pindah jurusan nanti makin lama kuliahnya. Jadi akhirnya karena senang nulis itu. Jadi kalau kuliah itu bawa novel, bawa belajar nulis gitu kan. Kalau berangkat kuliah di depan dosen nggak paham gitu kan. Akhirnya mungkin di situ itulah terus kepuasannya, begitu buku keluar satu. Sampai saya wisuda itu waktu ujian munakosa itu saya ngasih sama bagi-bagi sama dosen pembimbing itu 5 kalau nggak salah buku. Karya sendiri gitu. 5 buku Ya. buku dengan judul Biasanya kan kalau ujian munakosa itu kan pasti ngasih hadiah buku itu ya, tapi kan buku orang lain. Itu yang saya kasih buku. Wah, itu jadi juga lah gitu kan. Walaupun nggak nyambung sama matematikanya karena saya Islam praktis yang jadi ilmu pondoknya yang dipakai. Nah, sampai itu kemudian 2010 kami pulang. Sebentar Pak Yai, yang buku tadi masih ingat buku pertama yang ditulis dan diterbitkan oleh siapa? Judulnya apa? Judulnya ini Mukjizat Siwak. Mukjizat Siwak. Mukjizat Siwak. Diselesaikan berapa waktu itu? Itu lama itu. Lama. Buku pertama ya. Nulisnya lama. Saya pertama itu tawarkan ke Diva Press, tapi ditolak gara-gara Diva ketika itu hanya mau naskah yang tebal. Nah, ya kan? Buku itu kan selalu tebal itu. Iya. Jadi wah ini kurang Mas, kalau sampean bisa nambah 2 kali lipat lagi gitu kan. Pokoknya kita langsung terbitkan. Aduh, saya udah pusing ini nyari yang Siwak kan susah ini referensinya. Udah buka kitab udah ini tetap nggak bisa tebel. Akhirnya ya segitu itu. Akhirnya mangkrak lah itu di Diva ditolak, beberapa kali ditolak. Saya kasihkan di Kerapia itu di kantor gitu, saya kasihkan di pojok. Tiba-tiba sekian minggu kemudian ada penerbit yang nyari naskah. Dipanggil lah sama pengurus, sama kawan-kawan yang jaga kantor. Ini loh ada naskah, yang nyari naskah gitu. Udah itu print-printan itu tak kasih nomor HP. Kira-kira 2 minggu kemudian ditelepon diterima. Ini penerbit mana nih? Penerbitnya itu ada di Jalan Kaliurang dan itu terbit sekali saya cuma dapat 250.000, setelah itu nggak dapat uang lagi. Gitu. Tapi memang spirit senangnya itu muncul di Gramedia gitu kan. Iya.
Jadi setiap saya Gramedia itu cuma mau lihat buku saya. Buku saya. Nah itu jadi semangat betul untuk kemudian lahirlah setelah itu gitu kan. Hampir rata-rata dulu karena lagi gila-gilanya seneng-senengnya nulis dan dapat uang itu. Hah? Ya kalau kan putus paling nggak 3 juta itu. Iya. 2004, 2007, 2008 kan 3 juta gede banget gitu kan. Iya. Karena rata-rata saya 2 bulan satu buku. Ya. 2 bulan satu buku, 2 bulan satu buku. Makanya akhirnya berani nikah sebelum lulus itu. Karena merasa udah punya duit itu kan. Jadi saya nikah duluan sebelum. Dari 5 buku yang terbit selama masih mahasiswa sampai di wisuda itu berapa penerbit? Atau tetap penerbit Kaliurang itu aja? Enggak, itu cuma sekali itu aja. Oh, terus itu merambah mana-mana ya? Mana-mana itulah. Termasuk paling narasi. Ya. Mutiara. Galang, Mutiara itu. Mutiara. Sama apa itu? Galang, Mutiara, Diwapres. Diwapres pernah nembus juga. Tapi yo dengan ini ya karena sudah agak punya skill gitu kan nulis itu kan. Udah kesekian kalinya kan udah bisa. Jadi, padahal kalau pakai password sesama mungkin iya dulu NO itu belum kenal Sedi ya. Nah, Mas Sedi kan belakangan ini. Nah. Sudah kondang baru ya memang gitu. Ya. Kiai Edi begitu, sama saya juga gitu. Lanjut. Pulang ke Jambi pas. Sebentar, itu buku dituntaskan dulu Om tentang ini. Setelah buku 1 itu dari 5 itu buku apa yang kira-kira punya impact atau berkesan, terus setelah itu buku apa lagi yang kira-kira betul-betul menjadi brand nama seorang kalau ya Sukron Maksum dari Jambi. Ini kenangan masa lalu harus didokumentasikan yang lumayan saya keliling ke banyak kota itu. Saya nulis buku tentang apa namanya keajaiban puasa. Keajaiban puasa itu sampai sama siapa yang yang punya galang tuh rambut putih itu. Yang punya galang press. Ya pokoknya grupnya Jos Adi Condro dan Mas Butet lah. Lupa kan. Aku namanya dulu. Jadi, ya. Ketika itu kan momennya mau puasa. Aku membidik keajaiban puasa itu dari sisi yang agak berbeda. Kemas bagus sama galang. Itu akhirnya bedah buku sampai ke mana-mana, diantar sama Mas ketika itu kan beberapa tempat sampai ya rata-rata di Gramedia itu ketika mau puasa itu iya disangka itu penulisnya itu sudah sepuh, jenggotan, rambut putih gitu kan. Begitu nyamu loh masih anak kecil. Ini menarik ini. Itu yang berkesan. Tapi kalau buku yang paling banyak melahirkan ini ya, yang banyak menghasilkan yang royaltinya terus jalan itu Rahasia Sholawat Nabi. Itu apa? Kenapa? Karena mungkin bedanya gini. Buku-buku tentang sholawat Nabi itu kan rata-rata cuma menjelaskan tentang sholawat aja. Nah saya itu membidiknya pengalaman orang yang pernah mengamalkan, terus dapat impact gitu kan. Nah itu dari kitab-kitab, terus dari pengalaman orang masa kini, termasuk saya dulu menulis tentang Bayi Mufid Mas'ud Pandanaran itu. Bayi Mufid itu buka pondok di Pandanaran itu kan dulu dia itu jualan gorengan. Jadi ngontrak jualan gorengan, santri sama ruangan beliau ini jadi satu, cuma dikasih sekat tirai, saking nggak punya gitu. Nah beliau itu mengamalkan, karena beliau menghafal Quran ya, hafal Quran sama mengamalkan sholawat Dalailul Khairat. Apa itu? Sholawat yang setiap hari beda-beda itu. Dalam satu buku tebal begini, Dalailul Khairat. Yang diamalkan istrinya Kiai Faizi. Madura. Nah itulah terus. Jadi perpaduan dua itu sholawat itu yang kemudian beliau ini ya secara ekonomi juga ketata dan seterusnya. Nah itu salah satunya saya tulis itu. Jadi banyak, alhamdulillah, terus kemudian responnya bagus, penjualannya bestseller terus gitu kan, berapa kali itu gitu kan. Sampai sekarang masih ini. Berarti buku yang paling dikenang banyak orang di buku Rahasia Sholawat Nabi itu. Tebalnya berapa waktu itu? Mana? Masih ingat setebal berapa halaman? 100 lebih ya? Lebih ya? 150-an. Wis. Ya, tapi memang ya kalau buku saya sih rata-rata ini lah ya, enggak terlalu ini karena Islam praktis ya. Misalnya kan tentang wudu. Tapi komplit ya, dari berbagai perspektif atau sudut. Ini yang buku pertama. Ya. Mukjizat Siwa itu. Langsung Nah, sekarang gini ya, kuliahnya di jurusan matematika. Tapi selama di kampus menekuni dunia kepenulisan. Ya, lebih senang di perpus daripada di kelas. Gitu ya.
di perpus juga anunya sastra apa ya itu. Ya. Karena ternyata memang itu yang membuat menulis itu jadi lebih tertata itu karena sastra dulu ya. Nah, itu kan gini, waktu dari Jambi pengen belajar menulis kepada penulis, bayangannya kan begitu kan. Sampai sini itu kecapai atau akhirnya otodidak juga karena komunitasnya, auranya sudah penulis semua. Itu bisa di Ya, bisa juga. Tapi saya kalau yang rutin datang itu ke Zainal. Gus Zainal almarhum ya. Tapi kan Al-Fatihah untuk saya beliau. tinggal di Kerapia. Ah. Ya. Di situ kan pondok sendiri, jadi paling seminggu sekali. Tapi terus kemudian Gus Zainal Meninggal. Cuman itu kan sudah membekas betul, tinggal mengembangkan diri gitu. Nah sampai menulis banyak buku itu ya ini ya karena kemudian sudah ngerasain buku terbit seneng gitu kan. Ada dari pembaca ngerespon, lihat email ketika itu kan. Terus kemudian dapat uang juga gitu kan. Bisa buat jalan-jalan. Akhirnya ya. Pokoknya intinya sudah kaya ketika masih mahasiswa lah Iya. dengan menulis waktu itu. Nah, terus udah selesai itu saya diminta pulang karena dulu itu gini, orang tua itu bapak itu kan punya anak laki-laki 3. Itu semuanya ke Jawa. Itu syaratnya memang sudah perjanjian tuh harus pulang. Nah ketika itu kami itu juga protes juga ya, akhirnya saya pulang, kami bertiga itu pulang. Pesantren bapak itu ada di kampung, di dusun, di pinggir laut, sepi, aksesnya susah. Zaman saya pulang sama istri itu Jogja sini ya saya pulang di sana itu motor nggak bisa masuk, listrik belum ada, jadi memang sangat-sangat daerah terisolir. Jadi kami ini bertiga ini di daerah yang seperti ini, kenapa kita harus pulang tiga-tiganya pulang gitu loh gitu kan. Tapi ya karena namanya itu sudah janji sama orang tua, akhirnya dijalani. Nah alhamdulillah sekarang ini kalau misalnya langsung lompat sekarang, kami 3 ini sekarang punya pesantren masing-masing gitu ya. Yang kakak yang tua itu meneruskan punya bapak, sekarang aksesnya sudah bagus. Saya itu di kabupatennya, di atas bukit gitu kan. Nah kakak saya yang satunya itu di pintu masuk kabupaten. Jadi kami dipecah 3 wilayah ini yang tumbuh bareng pesantren itu dengan ciri yang berbeda, dengan kayak kita masing-masing gitu. Yang satu itu ada MIMTS Aliyah Salafiyah, yang saya itu SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi sekarang, sama plus literasi, tahfidz, jadi kayak IT gitu. Yang kakak saya yang itu murni 100% Salafiyah, yang satunya. Jadi 3 tumbuh bareng. Nah itu akhirnya begitu. Sekarang bapak kan udah meninggal 2016. Sekarang tuh kita baru tahu maksud bapak dulu. Kita pulang kampung itu ya membangun Tanjatim lah gitu ya. Jadi kalau nggak gitu dulu kita nggak ada yang pulang. Karena kakak saya yang satu itu yang tua itu di Ponorogo itu sudah jadi kepercayaan Pak Yai. Yang di Termas itu juga sama. Yang saya di Jogja udah merasa nyaman gitu kan, udah enak di sini lah gitu. Apalagi istri orang sini gitu. Itu jadi pulang itu 2010. Pas saya ingat betul sampai ke sana besoknya Gus Dur meninggal. Jadi Gus Dur meninggal itu cuman denger selintas gitu, tapi kita nggak bisa lihat akses apapun. TV nggak bisa nengok, internet apalagi gitu. Jadi cuman sedih, ya Allah Gus Dur meninggal gitu kan. Nggak tahu akses apa karena itu tadi listrik aja nggak cuman dulu diesel kan, diesel itu hanya malam di rumah pas TV-nya rusak ketika itu kan. Nah akhirnya begitu saya 1-2 bulan di sana tuh bingung gimana ini cari uangnya. Sementara kan skill menulis kan butuh akses internet, butuh laptop itu supaya ini gitu kan. Akhirnya saya ke Jambi, ke provinsi, beli ini. Dulu ada telepon yang merah itu, Ceria. Itu kan ada paket internetnya, harus pakai tiang. Jadi bambu itu tak panjang-panjangnya sampai ada tiangnya supaya ada sinyal internet gitu kan. Nah terus laptop itu hidup masa diesel itu kan jam 6 sampai jam 10 malam. Jadi di situ itulah pokoknya menulis gitu, nyari akses internet, nyari bahan, terus untuk ngirim email itu untuk nulis. Tapi memang saat itu saya bisa rata-rata 2 bulan itu keluar 1 buku. Ya mungkin karena terdesak ya. Cari uangnya itu cuma dari itu. Yang ngajar di pondok itu ya berapa lah gitu kan. Sama istri itu tiap hari ngajar full. Tapi cuma berapa gitu. Akhirnya yo fight betul sampai setiap tahun kan saya selalu pulang ke Jogja. Jadi pulang itu ya dapat 1 buku, keluar uangnya beli tiket awal. Nanti sampai di sini nulis lagi, dapat uang untuk apa-apa untuk hari-hari, nanti untuk biaya pulang kayak gitu lagi gitu.
Jadi alhamdulillah cukup gitu, tapi ya nggak punya ini, nggak punya tabungan, nggak punya apa itu. Tapi ya murni pure dari menulis itu. Nah terus Ya, sebentar Pak Yai Sukron. Tentang benefit menulis buku menjadi penulis buku. Kalau untung kan tadi untuk beli tiket, untuk survival dan lain-lain. Nah, sekarang ini kalau itu disarankan kepada santri-santri di pondok-pondok pesantren lain, ini kan inspirasi jelas ya yang terjadi pada diri pribadi dan teralami. Masih relevankah mendorong santri untuk menulis kitab buku baru, dan benefit-benefit apa yang kira-kira kalau mereka bisa terjuni dunia itu berdasarkan pengalaman yang sudah dirasakan, selain sebagai bahwa itu sebagai brand nama diri, sebagai intelektual. Kalau sekarang di pondok pesantren Nahdlatul Ulama bagian dari masyarakat intelektualnya NU. Nah, benefit-benefit yang apa kira-kira yang bisa diceritakan yang bisa memotivasi mereka kalau itu masih relevan lah menulis buku itu bagi kaum santri. Yang jelas kan kalau yang pertama kan kalau kita bicara ini kan kenangannya ya. Ada karya, jejak karya, terus satu jejak karya gitu kan, barokahnya jelas. Misalnya kita nulis tentang sedekah, orang kemudian bersedekah kan kita dapat impactnya gitu, itu dapat barokahnya lah gitu kan. Yang ketiga yo mungkin kalau misalnya soal apa namanya hasil uang gitu ya, kalau sekarang kan kalau gitu menulis mungkin bisa nanti di apa namanya di internetnya, atau juga kalau sekarang kan buku bisa dijual online gitu kan, selama karya itu menarik gitu ya. Meskipun mungkin ya tidak sebesar inilah ya, tapi masih saya pikir masih sampai sekarang. Dan anak-anak sekarang udah belajar menulis. Kalau setiap saya selalu ikutkan event-event lomba di internet gitu kan, kirim kemana-mana, udah mulai lah. Terus saya juga setiap tahun, setiap ulang tahun kampus, ulang tahun pondok itu selalu bikin event lomba menulis gitu. Ya masih saya bakar terus lah gitu kan. Soalnya kan kalau kita lihat sejarahnya ulama-ulama NU yang namanya abadi dan harum itu karena dia melahirkan kitab kan. Jadi menurut saya kok masih relevan. Jadi hasilnya apa Ustadz ketika masih ada lomba festival menulis diadakan di pondok setahun sekali, itu bibit-bibit kelihatan nggak? Itu muncul terus kemudian ya promosi pondok yang jelas kan. Oke. Pondok jadi beda, agak beda itu kan dibandingkan yang lain untuk konteks di sana ya. Itu terus kalau pesantren sendiri Jari Nabi itu pesantren Jari Nabi desa atau jalan apa? Jalan R.A. Kartini. Jalan R.A. Kartini. Namanya Kelurahan Rano. Kelurahan Rano. Muara Sabak Barat. Muara Sabak Barat. Tanjung Timur Jambi. Tanjep ya. Tanjung Jabung Timur. Tanjung Jabu Timur Jambi. Ya, itu di atas bukit pesantrennya depan Masjid Agung Kabupaten. Di depan Masjid Agung Kabupaten. Jadi selain belajar apa ya fikih dan lain-lain itu ya, ternyata literasi ditumbuhkan. Sekarang berapa santri yang ada di situ? Yang mungkin 440. 440. Ya, baru ya. Yang perguruan tinggi sudah berapa tahun nih? Perguruan tinggi baru semester 3. Baru semester 3. Pakai nama apa? Jari Nabi. Setai Jari Nabi. Setai Jari Nabi. Sekolah Tinggi Agama Islam Jari Nabi. Mahasiswanya 316. Kalau yang tidak mungkin kan ada SD kan. SD itu 70. Jadi mungkin total ya 900-an lah. Kalau semuanya. Itu jadi Jari Nabi itu saya dulu tidak pernah meniatkan untuk jadi pesantren. Oh gitu. Awalnya itu komunitas. Komunitas awalnya. Nah, jadi saya itu zaman mondok di Ponorogo itu punya guru namanya Pak Setiono. Oke. Pak Setiono ini dulu orang nggak punya, dia ini guruman PNS. Jadi ngajar di pondok itu bahasa Indonesia itu cuman hari Minggu, karena hari Minggu dia libur. Dan itu tidak mau dibayar. Jadi memang dia nyumbang ilmu lah gitu kan. Nah di situ dia cerita, saya itu dulu orang nggak punya, anak pertama, sehingga ikut orang sampai bisa sekolah, sampai bisa PNS. Yes, lumayan sukses lah gitu untuk ukuran dia gitu, ukuran keluarganya. Nah makanya dia itu punya anak satu, saya ingat dia anaknya kuliah di Malang. Dia itu punya kebiasaan yang ini. Jadi selama dia mulai berkeluarga itu, dia tuh ngambil anak asuh. Ya pokoknya orang nggak punya atau anak yatim gitu, dia asuh di rumah, dia sekolahkan sampai lulus SMA, carikan kerjaan. Sudah mandiri dia nyari lagi. Itu berterus kan, ketika ngajar saya itu udah hampir pensiun kelas 10. Jadi anak-anak asuhnya itu udah banyak.
Kata dia itu kalau lebaran itu anak-anak asuhnya itu kan sudah pada berkeluarga, datang dengan anak-anaknya tuh, jadi anak-anak kecil ramai rumahnya itu. Oh itu katanya kepuasan batinnya luar biasa. Wah itu dia cerita kayak gitu tuh membekas betul ke saya, sehingga saya nanti aku pulang harus bisa kayak gini. Sehingga bulan pertama yang saya lakukan sama istri itu dalam masa yang tidak kerasan, tidak betah itu ya, karena akses semua aksesnya mawut. motor itu harus di luar, harus jalan kaki 3 kilo dulu dititipkan di luar kan. Dalam kondisi seperti itu tuh nyari itu gitu, nyari akhirnya dapat satu keluarga. Dulu itu guru saya waktu MI meninggal, nah itu punya anak 4 kecil-kecil. Itulah kemudian ya setiap seminggu sekali kami datangi. Terus yang gede itu usia SMP tak bawa ke pondok, jadi dikasih beasiswa untuk mondok lah di anunya itu. Itu berjalan kira-kira 1 tahun, mulai mikir nih, ya namanya di Jogja ya mahasiswa, pernah tahu organisasi gitu kan, akhirnya mikir kalau kita cuman berdua paling yang bisa dibantu ya sedikit gitu, ya ini tapi kan cuman sedikit gitu. Ini supaya banyak yang bisa dianu, ini komunitas nih bikin, makanya saya bikin komunitas apa namanya, terus kemudian minta surat dari bapak sebagai ketua yayasan untuk bikin rekening. Nah, kemudian kan nyari nama nih, nama akhirnya saya terinspirasi dari hadis Nabi itu, ana wakafil yatimi fil jannati akan. Jadi kata Nabi, aku dan penyayang anak yatim nanti di surga seperti 2 jari ini. Nabi sambil memberi isyarat ini. Nah itu Bukhari itu, bisa dicek. Jadi 2 jari ini, makanya terus tak plus ini jari Nabi, karena Nabi yang bilang itu kan, jari Nabi. Itu asal usulnya dipilih itu, nama jari Nabi itu. Ya pokoknya iseng-iseng, yang penting ada namanya itu, bukan buat rekening dengan surat dari yayasan tadi itu, bikin rekening sampai sekarang masih ada. Itulah, jadi saya bikin dulu programnya itu sedekah durian 20.000 setiap bulan. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 10 tuh ngontaki kawan-kawan di Jogja dulu, yo 20.000 gitu kan, yang baru gajian gitu kan, ngumpul lah dapat 2-3 juta, nyari keliling, nyari mana anak yang pengen mondok. Saya memang syaratnya harus mondok, jadi di pondok orang tua dulu gitu kan, nyari yang mau mondok kita biayai, kasih uang jajan. Nah, itu berjalan lah dari 2011 sampai kira-kira 2015-2016, mulai diskusi sama bapak karena anak sudah mulai banyak kan, dan sudah mulai nggak kondusif kalau campur dengan anak-anak umum, anak-anak di pondok itu gitu. Bapak kemudian saya mengusulkan bikin tempat sendiri. Dikasih oleh bapak ketika itu lebih masuk ke dalam lagi, lebih desa lagi gitu kan, kira-kira 1,5 kilo dari pondok utama itu, dikasih tanah di situ. Akhirnya mulai saya bangun dari bambu. Dalam proses itu, nah kemudian kenal sama yang ketua DPR 3 periode. Iya. Dia ketika itu mau nyalon bupati, kurang 3 bulan udah. Saya itu dikenalkan sama kawan, dia ini kayaknya detek gitu kan, gerakan itu detek, gerakan komunitas. Akhirnya dipanggil, diajak ngobrol, ya akhirnya saya ceritalah. Jadi ketika itu kan yang mencirikan beda dengan yang lain tuh, saya tuh nulis buku, ada organisasi Jari Nabi, terus saya ketika itu lagi S2. Naik motor ke Jambi itu berjam-jam ngambil S2 pendidikan matematika juga itu kan. Nah dari situ mungkin beda gitu ya, dia punya kesan beda. Akhirnya apa namanya, saya ingat betul itu sehari sebelum pemilihan dia ngasih uang 10 juta, dia bilang, "Dek, ini tolong bagikan sama anak-anak yatim." Akhirnya uang 10 juta itu saya amplopi, saya keliling ke SD. Jadi saya spesifiknya pokoknya anak yatim yang masih SD. Jadi saya datangi kepala sekolahnya, "Pak, ini ada titipan orang sedekah." Nggak sebutin namanya. Jadi misalnya ada anak 5-10 orang kumpul. Jadi ini Dek ya, ini ada orang titip sedekah untuk kalian. Pokoknya yang penting doain hajat orang ini terkabul. Jadi akhirnya gitu. Jadi sehari itu saya keliling, habiskan uang 10 juta itu ke anak-anak. Alhamdulillah besok itu menang. Karena ketika itu memang dia ini 3 periode ya, maju. Yang satunya ini anaknya Bupati Lama. Jadi ketika itu survei itu berkejar-kejaran ya. Jadi susah mengatur siapa yang menang gitu kan. Saya sendiri itu sampai, kenapa salah satu alasannya saya nggak nyebut nama yang sedekah itu, karena saya takut nanti kalau kalah orang asumsi udah sedekah anak yatim ternyata kalah gitu. Karena itu selain juga supaya ya saya kan beban ya kalau misalnya saya dianggap timnya kan, terkait politik gitu kan. Jadi udah deg-degan juga.
batas paling sedekah, besoknya menang dia, wah itu kan.